بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin ihwatu iman jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan curahan dan limpahan nikmat. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghela napas di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin ihwatu iman jamaah salat tarawih Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hakikatnya adalah perjuangan. Perjuangan untuk meraih kesuksesan, keberhasilan dan keselamatan. Keselamatan dari hal-hal yang membinasakan kita. Keselamatan yang membawa kebahagiaan baik di dunia terutama di akhirat kelak. Dan perjuangan untuk itu banyak sekali tantangannya, banyak sekali rintangannya, banyak sekali godaannya. Sehingga tidak salah kalau dikatakan bahwa setiap perjuangan itu ada pengorbanan. Setiap perjuangan itu ada lawannya, ada musuhnya, ada yang senantiasa berusaha untuk menghalangi keberhasilan kita. Kalau kita ibaratkan peperangan, maka tidak ada salahnya atau tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa hidup ini sejatinya adalah perang. Perang yang sering disebutkan yaitu sira' bainal haqqi wal batil. Peperangan antara hak dan batal, antara kebenaran dan kebatilan. Dan itu kita lakukan dan itu kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman yang membedakan kalau perang bersenjata di medan tempur itu jelas mana kawan mana lawan, mana musuh yang harus kita serang. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita tidak sadar terhadap musuh yang akan mengganggu kita. Oleh karena itu hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, a'da'ul insani thalathatun, dunyahu wa syaitanuhu wa nafsuhu, fahtaris minad dunya bizzuhdi fiha wa minasy syaitani bimukhalafatihi wa minan nafsi bitarkis syahawat. Kata Imam Ghazali, a'da'ul insan, musuh manusia itu, musuh diri kita itu ada tiga. Salah satu. Yang pertama adalah dunyahu, dunianya. Jadi ini yang saya akan sebutkan musuh diri. Kenapa? Karena Imam Ghazali menyebutkannya dikembalikan kepada diri kita. Musuh manusia itu ada tiga. Pertama dunianya, yang kedua adalah syaitannya, dan yang ketiga adalah nafsunya. Fahtaris minad dunya, maka ihtaris, jagalah diri kamu, selamatkan diri kamu, lindungi diri kamu dari dunia. Bizuhdi fiha, dengan zuhud padanya. Wa minasyaitan, dan jagalah diri dari syaitan. Bimukhalafatihi, dengan cara melawannya. Wa minan nafsi, dan jagalah diri dari hawa nafsu. Bitarkis syahawati, dengan meninggalkan syahwat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idealnya kita itu bisa mengalahkan musuh. Tetapi kalau musuhnya terlalu kuat, biarkan saja. Biarkan saja musuh itu ada, tetapi bagaimana musuh itu tidak bisa mengganggu kita? Bagaimana musuh itu tidak bisa mencelakakan kita? Dia tetap ada, tidak bisa kita binasakan, tetapi kita tidak terpengaruh dan kita selamat
dari godaannya, dari rintangannya, dari hadangannya. Itulah kenapa Imam Al-Ghazali menyebutkannya fahtaris. Maka jagalah diri kamu, bukan lawan, tetapi jagalah diri kamu dari bahaya musuh-musuh tadi. Yang pertama dunia. Yang dimaksud dunia mungkin adalah harta benda. Dunia ini tempat kita hidup, dunia ini tempat kita beramal, dunia ini ladang pahala bagi kita. Tetapi kalau kita salah memposisikan dunia, maka dia bisa menjadi musuh kita. Ya, bisa mencelakakan kita, bisa membawa kepada kebinasaan bagi kita kalau kita salah menempatkannya. Karena itu senjata menghadapinya apa? Apakah kita lawan dunia? Jangan. Kita tempatkan dunia sebagaimana mestinya, yaitu dengan zuhud. Jangan salah mengartikan zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, karena kita ada di dunia dan kita butuh. Zuhud bukan berarti meninggalkan harta benda, karena harta itu kita juga butuh, karena itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Tetapi zuhud itu adalah ketika kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuannya, tetapi menjadikan dunia itu sebagai wasilah untuk mencapai tujuan, karena akhiratlah tujuan kita. Lalu zuhud itu adalah dunia, harta benda tidak melalaikan kita dari akhirat kita. Itulah yang dimaksud dengan zuhud. Para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka orang-orang kaya. Tetapi apakah kita katakan bahwa mereka itu orang-orang yang tidak zuhud? Tidak mungkin. Tidak mungkin, tetapi kekayaan mereka itu tidak menjadikan diri mereka lalai dan tidak melupakan mereka dari akhirat. Itulah yang dimaksud dengan zuhud. Maka izhad fid dunya itu artinya janganlah dijadikan dunia itu sebagai tujuan. Karena kalau itu yang terjadi, dunia jadikan kita tujuan, maka dia akan mencelakakan kita. Itulah musuh kita. Tetapi kalau kita dengan berperilaku zuhud, maka dunia menjadi kawan kita, bukan lawan kita. Kemudian yang kedua dari setan. Saya pikir semua pasti sadar. Semua tahu bahwa setan itu musuh. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Tetapi yang menjadi masalah tidak sedikit orang yang tahu setan itu musuh, tapi dia malah berkawan dengan setan. Inilah yang terjadi. Bagaimana berkawan dengan setan? Dia ikuti maunya setan. Kan itu dalam Al-Quran ada dua istilah. Ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Ada kelompok pengikut Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada juga kelompok pengikut syaitan. Disebutnya adalah hizbus syaitan. Lalu kita bagian dari mana? Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh kalian, maka posisikan setan itu sebagai musuh. Jangan kita posisikan setan itu sebagai kawan, bahkan sebagai yang kita ikuti. Itulah yang dikhawatirkan. Itulah yang kemudian diingatkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa musuh kita itu adalah setan kita. Setiap kita punya setannya. Setiap kita digoda oleh setan. Lalu jadikanlah setan itu musuh. Bagaimana cara melawannya? Bagaimana cara memeranginya? Cara memeranginya itu adalah bimukhalafatihi, dengan cara melawannya, tidak mengikuti kemauannya, tidak mengikuti kemauan setan. Maka dalam Al-Quran disebutkannya bukan jangan mengikuti setan, tapi wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan biasanya menggoda kita itu sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, sampai ketika kita sudah terjerumus, susah untuk kembali dari kubangannya. Inilah yang harus kita perhatikan. Maka setan itu musuh, tempatkan oleh kita sebagai musuh. Jangan turuti ajakannya. Dan yang ketiga adalah hawa nafsu. Bagaimana menghadapi hawa nafsu? Hawa nafsu ini digambarkan dalam Al-Quran, wa innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu biasanya lebih cenderung untuk mengajak kepada kejelekan. Maka lawanlah, maka hadapilah. Bagaimana melawannya? Melawannya adalah dengan cara bitarkis syahwat, dengan cara meninggalkan syahwat. Apa yang dimaksud dengan syahwat? Apakah syahwat itu adalah birahi? Apakah syahwat itu adalah hawa nafsu yang lebih berkonotasi kepada hal-hal yang duniawi dan lain sebagainya? Syahwat itu intinya adalah
kebalikan dari zuhud itu sendiri. Syahwat itu adalah taqdimul hawa ala ta'atillah, mendahulukan hawa nafsu daripada taat kepada Allah. Maka tinggalkanlah syahwat untuk memerangi hawa nafsu tersebut. Bagaimana? Dahulukanlah taat kepada Allah daripada hawa nafsu kita. Contoh kecil, misalkan sekarang kita, hawa nafsu kita, keinginan kita setelah saya buka, diam di rumah, tidur mungkin, ya, berleha-leha. Kenapa? Setelah lapar seharian, kemudian makan, setelah itu biasanya kan enaknya diam, enaknya nonton TV, enaknya gegelehean kalau kata orang Sunda. Itu hawa nafsu kita. Tetapi kita tinggalkan itu. Kemudian kita datang ke masjid untuk sholat isya, sholat tarawih. Taqdimu ta'ah alal hawa. Kita tinggalkan syahwat. Syahwatnya itu apa? Mengedepankan hawa nafsu daripada ketaatan. Kita sebaliknya mengedepankan ketaatan daripada hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kalau kita ikuti tidak akan ada hentinya. Inilah 3 hal yang menjadi musuh kita semua, yaitu dunia kita, syaitan kita, dan hawa nafsu kita. Jagalah diri kita dengan hal-hal yang tadi disebutkan, dengan zuhud, dengan melawannya, dan dengan meninggalkan syahwat. Saum Ramadan yang sedang kita lakukan sejatinya adalah melatih kita untuk memerangi musuh-musuh kita itu sendiri. Sehingga kalau kita benar-benar memaksimalkan ibadah saum di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang lainnya, insya Allah kita akan menjadi pemenang dalam mengalahkan musuh-musuh yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha 'azizun hakim. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. tes. Ya, nggak apa. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله إن الله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.